Hai semuanya. Nah, untuk video sebelumnya kita sudah belajar mengenai logika matematika seputar proporsional. Nah, kita akan lanjut ya. Nah, topik lanjutnya yaitu seputar logika proporsional. Nah, oh ternyata proporsional juga ada logikanya. Lalu bagaimana nih korelasinya? Apakah teman-teman ada yang sudah tahu atau mungkin ada teman-teman yang belum tahu? Nah, bagi yang belum tahu mari kita belajar sama-sama ya. Seperti biasa mari kita belajar beredukasi bersama pada dasarnya. Logika proporsional itu merupakan salah satu bahasan dari mata kuliah logika matematika. Oke, secara pengertian logika proporsional adalah cabang logika yang mempelajari hubungan antara pernyataan atau proposisi dengan menggunakan simbol dan aturan tertentu. Dalam konteks ini, kita diharapkan mampu memahami dan membuat representasi abstrak dari kalimat sehari-hari menjadi bentuk formal logika. Nah, formal logikanya ini dalam bentuk matematika ya. Jenis proporsi yang dimaksud itu ada dua jenis. Yang pertama ada namanya proporsi atomik dan proporsi majemuk. Kalau proporsi atomik, dia pernyataan tunggal yang tidak dapat diuraikan. Jadi memang dia udah pasti gitu ya. Contohnya saya rajin belajar, saya lulus ujian, atau misalnya kalau pernyataan yang kemarin matahari terbit dari timur. Nah, udah itu memang udah pernyataan tunggal dan nggak bisa diuraikan lagi gitu ya. Yang kedua adalah proporsi majemuk. Proporsi majemuk ini adalah hasil gabungan dari beberapa proporsi atomik dengan operator logika. Contohnya, saya rajin belajar dan saya lulus ujian gitu ya. Jadi bedanya biasanya kalau proporsi majemuk itu ada kata hubung gitu ya. Kalau di contoh yang nomor 2 itu ada kata dan. Oke, kita sudah mengenal dua jenis proporsi. Yang pertama adalah proporsi atomik dan proporsi majemuk. Oke, untuk di video selanjutnya kita akan belajar mengenai operator logikanya. Oke, itu sedikit aja ya video kali ini. Semoga bisa dimengerti dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye. Hai semuanya. Pada video kali ini kita akan bahas topik bahasan lanjutan seputar logika proporsional. Nah, kalau di video sebelumnya juga kita sudah belajar mengenai dua jenis proporsional ya. Ada yang proporsi atomik dan proporsi majemuk. Nah, di video kali ini kita bahas mengenai operator logika proporsional. Nah, teman-teman apakah ada yang sudah tahu atau mungkin ada yang belum tahu? Nah, kalau yang belum tahu, mari kita bahas sama-sama di video kali ini seperti biasa. Mari kita belajar edukasi bersama Tiara. Jadi, operator logika proporsional ini merupakan ibaratnya adalah simbol yang bisa menjembatani kata hubung yang ada pada sebuah pernyataan. Nah, seperti apa ya? Mari kita bahas. Oke, bisa dilihat pada gambar di atas ada 5 operator logika proporsional. Ada yang namanya konjungsi, disjungsi, negasi, implikasi, dan diimplikasi. Nah, kalau konjungsi dia mengganti kata dan. Kalau disjungsi itu atau, negasi itu adalah tidak, implikasi adalah jika. Apa, maka apa, dan diimplikasi jika dan hanya jika. Contohnya gimana biar lebih paham? Boleh kita lanjut ke contoh ya. Misalnya, nomor 1, saya rajin belajar, saya lulus ujian. Nah, karena di sini nggak ada kalimat dan, atau, tidak, jika, maka, jika dan hanya jika hanya ditandai dengan koma, maka satu statement atau satu argumen atau satu pernyataan kita simbolkan aja ya. Misalnya kita simbolkan menjadi P. Boleh nggak sih nggak mau P, misalnya A atau B? Boleh ya, ini kan hanya variabel aja. Misalnya saya rajin belajar, kita analogikan sebagai P ya. Saya lulus ujian adalah Q, maka saya rajin belajar, saya lulus ujian, maka P, Q gitu ya. Nah, kalau di contoh nomor 2, saya rajin belajar, dan saya lulus ujian, jawabannya maka karena saya rajin belajar itu kita sudah menjadikan variabel P, maka saya rajin belajar itu menjadi P, dan Q itu adalah saya lulus ujian. Maka P dan Q atau P konjungsi Q. Simbolnya seperti ini ya. Seperti yang contoh nomor 2. Contoh yang nomor 3, saya tidak rajin belajar dan saya tidak lulus ujian. Maka di sini ada kata tidak ya. Nah, berarti menggunakan negasi. Berarti negasi P konjungsi negasi Q ya. Jadi negasi P, malah P bahasa Inggris ya. Negasi P konjungsi negasi Q gitu ya. Karena ada kalimat tidak, ada kata tidak gitu ya. Yang contoh yang keempat, saya tidak rajin belajar atau saya tidak lulus ujian. Dua-duanya ada kalimat tidaknya, berarti menggunakan negasi ya. Maka negasi P disjungsi negasi Q gitu ya. Jadi disesuaikan bila mana ada kalimat dan maka diganti dengan konjungsi, kalimat atau maka diganti dengan disjungsi. Kalau ada kalimat tidaknya menggunakan negasi, kalau ada jika maka menggunakan implikasi, dan jika dan hanya jika menggunakan biimplikasi.
Nah, contohnya seperti apa? Misalnya, contoh yang kelima, jika saya tidak rajin belajar, maka saya tidak lulus ujian. Maka eh, operator yang digunakan adalah negasi P, implikasi negasi Q. Jika saya tidak rajin belajar, maka saya tidak lulus ujian, gitu ya. Nah, kalau yang implikasi ini di contoh yang nomor 6, saya akan lulus ujian jika dan hanya jika saya rajin belajar. Maka jawabannya adalah, karena di sini adalah keterangannya saya akan lulus ujian, ini kan masuknya ke Q ya. Nah, berarti Q implikasi P. Kalau dibalik berarti ya kalimatnya dibalik ya. Jadi kalimatnya yang pertama itu karena saya akan lulus ujian, karena kan dia di variabelnya di Q, jadi Q duluan ya. Jika dan hanya jika saya rajin belajar itu di P, gitu ya. Oke, kurang lebih segitu materi yang bisa saya berikan pada video kali ini. Dan silahkan dipelajari, bila mana ada yang masih belum mengerti boleh ditanyakan di kolom komentar. Kita berlanjut bersama sharing ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.